Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Pamada Sanjaya beserta Pak Cukup Mulyana selaku dosen pengampu, serta tak lupa rekan-rekan sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Dengan rendah hati, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Rohmat Fadilah Kusdiana, mahasiswa fisika angkatan 2018 dari Universitas Pajajaran, akan mempresentasikan mengenai ilmuwan Islam Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham beserta karyanya. Abu Ali Muhammad Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau kita kenal dengan Ibnu Al-Haytham lahir di Basro tahun 965 Masehi dan wafat di Kairo tahun 1039 Masehi. Dikenal di barat dengan nama Al-Hajan. Adalah seorang ilmuwan Islam yang ahli dalam bidang sains, falak, matematika, geometri, pengobatan, dan filsafat. Namun namanya mulai masyhur di Mesir pada saat pemerintahan Islam dipimpin oleh Khalifah Al-Hakim pada tahun 996 hingga 1020 Masehi. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, antara lain Light and on Twilight Phenomena. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. Salah satu kitabnya yang paling termasyhur adalah Al-Manazir, yaitu merupakan satu daripada karya Ibnu Al-Haytham yang teragung tentang bidang kajian optik, dan buku tersebut telah menjadi rujukan kepada para ahli kaji optik selepasnya. Karya ini diterjemahkan oleh Witelo pada tahun 1270 Masehi dan kemudiannya diterbitkan oleh E. Priestner pada tahun 1572 Masehi dengan nama The Saurus Opticae. Selanjutnya kita kenal mengenai teori penglihatan atau biasa disebut dengan optik. Dengan menggunakan kaidah matematika dan modern fisika yang baik, beliau Ibnu Al-Haytham dapat membuat eksperimen yang teliti. Ibnu Al-Haytham telah meletakkan optik pada batu asas yang kukuh, di mana beliau telah menggabungkan teori dan eksperimen dalam penelitiannya. Dalam penyelidikan, beliau telah mengkaji gerakan cahaya, ciri-ciri bayang dan gambar, serta banyak lagi fenomena optik yang penting. Beliau telah menolak teori Ptolemy dan Euclid yang mengatakan bahwa manusia melihat benda melalui pancaran cahaya yang keluar dari matanya. Melainkan Ibnu Al-Haytham berpendapat bahwa bukan mata yang memberikan cahaya, tetapi benda yang dilihat itulah yang memantulkan cahaya ke mata manusia. Kemudian beliau pula menjelaskan mengenai cermin kanta cekung dan cermin kanta cembung, di mana beliau telah menggunakan mesin latte atau kita kenal dengan larik untuk membuat cermin kanta cekung dan kanta cembung untuk penyelidikannya. Dengan ini beliau telah mengkaji tentang cermin sfera dan cermin parabolik. Beliau mengkaji aberasi sfera dan memahami bahwa dalam cermin parabola kesemuan cahaya dapat tertumpu pada suatu titik. Nah, kemudian selain daripada itu ada pula teori mengenai biasan cahaya. Teori ini agak mengagumkan. Beliau telah menggunakan segi 4 hala 7 pada permukaan biasan pada beberapa abad sebelum Isaac Newton memperkenalkannya di dunia barat. Beliau ini juga mempercayai bahwa prinsip masa tersingkat bagi rentasan cahaya yaitu prinsip Fermat. Selanjutnya, Ibnu Al-Haytham juga menjelaskan mengenai hukum pembiasan atau kita kenal dengan fenomena atmosfera. Dalam bukunya Mizan Al-Hikmah, di mana selama di Spanyol, Ibnu Al-Haytham melakukan beberapa penyelidikan dan perubahan ilmiah berhubung dengan bidang optik. Penemuannya yang terkenal adalah hukum pembiasan, di mana menurut hukum fisika menyatakan bahwa sudut pembiasan dalam pancaran cahaya sama dengan sudut masuk. Menurut pengamatan Ibnu Al-Haytham, beliau berpendapat bahwa cahaya merah di kaki langit di waktu fajar pagi bermula ketika matahari berada di 19 derajat di bawah kaki langit. Sementara cahaya warna merah di kaki langit di waktu senja, yaitu mega, akan hilang apabila matahari berada 19 derajat di bawah kaki lepas, yaitu jatuhnya matahari.
Dalam fisika modern, hukum ini disebut dengan nama hukum pembiasaan Snell, yang dimana hal ini dinamai sesuai dengan nama ahli fisika Belanda, yaitu Wilbrord van Rooyen Snell. Dalam buku Science and Technology in World History yang dikemukakan oleh McClellan mengemukakan bahwa tulisan Isaac Newton mengenai optik dalam bukunya The Optics memiliki kesamaan teori tentang cahaya dengan Ibnu Al-Haytham, di mana Isaac Newton mengatakan bahwa Ibnu Al-Haytham merupakan salah satu fisikawan terbaik sepanjang masa. Dia melakukan kontribusi eksperimental di tingkat tertinggi di optik. Dia juga mengungkapkan bahwa seberkas cahaya dalam melewati media mengambil jalan yang lebih mudah dan lebih cepat. Dalam hal ini mengadaptasi prinsip Fermat yang setidaknya dipakai dalam beberapa abad yang lalu. Dia juga menyatakan bahwa hukum inersia yang akhirnya menjadi hukum pertama tentang Newton gerak. Dalam bidang fisika, Ibnu Al-Haytham telah mengkaji gerakan yang membawa beliau menemui prinsip inersia dan statik. Beliau ini telah menggagaskan dan menjadikan optik menjadi salah satu sains baru, di mana banyak kajian beliau yang telah mendahului dan diikuti oleh beberapa penemu atau ilmuwan. Ada Francis Bacon, Leonardo da Vinci, serta Johannes Kepler, serta masih banyak yang lainnya. Sedangkan dalam beberapa karyanya, Ibnu Al-Haytham merupakan salah satu ilmuwan yang produktif, di mana tidak kurang daripada 200 judul buku telah dikaryakan olehnya, dan hanya sedikit yang mampu terselamatkan. Di antara beberapa judul buku yang termasyhur adalah ada makalah fi istiraj sam al-qiblah mengenai penyusunan kota, kemudian ada makalah fil hayat al-alam mengenai astronomi, kemudian ada kitab al-minasid mengenai kamus optik, dan kitab fil al-marya al-muhkiribah bil al-dawai atau bil al-dawair yang mana mengenai cermin yang membakar. Kemudian yang paling terkenal adalah makalah fi daw al-qamar, yaitu cahaya dan gerakan langit, dan masih banyak karya-karyanya yang lain. Lalu dalam sejarahnya, Ibnu Al-Haytham dikatakan bahwa ilmuwan muslim yang mengkaji ilmu optik dengan kualitas riset yang tinggi serta sistematis. Ungkap Howard R. Turner dalam bukunya yaitu berjudul Science in Medieval Islam mengatakan bahwa ilmu optik ini merupakan penemuan ilmiah para sarjana muslim yang paling orisinil dan penting dalam sejarah Islam. Kemudian Sigrid Hunke mengatakan bahwa orang-orang muslim, terutama muslim Arab, telah mengembangkan bahan-bahan mentah yang diperoleh dari Yunani dengan uji coba dan penelitian ilmiah, kemudian memformulasikan dalam bentuk yang baru. Nah, kemudian sesungguhnya Arab dalam kenyataannya sendiri adalah pembuat metodologi penelitian ilmiah yang benar dengan didasarkan pada uji coba. Sesungguhnya kaum muslimin Arab yang bukan hanya menyelamatkan peradaban bangsa Yunani dari kepunahan, menyusun dan mengklasifikasikannya, kemudian menghadiahkannya kepada barat begitu saja. Akan tetapi, sebenarnya kaum muslimin inilah merupakan peletak berbagai macam metodologi uji coba dalam bidang ilmu kimia, ilmu psikologi, ilmu hitung, aljabar, geologi, trigonometri, dan ilmu sosial. Di samping itu, masih banyak lagi penemuan dan penciptaan individual yang tidak terhitung jumlahnya dalam berbagai cabang disiplin ilmu. Namun, sayangnya, semua ini kebanyakan telah dicuri dan dinisbatkan kepada orang lain. Bangsa Arab sendiri telah menyuguhkan hadiah yang paling mahal, yaitu metode atau metodologi penelitian ilmiah yang benar, yang membuka jalan bagi bangsa barat mengetahui rahasia alam dan menguasai apa yang telah mereka temukan sekarang ini. Nah, beliau Ibnu Haytham merupakan orang pertama yang menulis dan menemui berbagai data penting mengenai cahaya. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, diantaranya adalah The Light on Twilight Phenomena, di mana kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang serta gerhana. Kemudian menurut Ibnu Al-Haytham, cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat di ufuk timur.
Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Dalam kajiannya, ilmu hitam juga menjelaskan tentang bias cahaya dan pembalikan cahaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.